Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, dan buat teman-teman yang mungkin lagi sakit, mudah-mudahan bisa lekas sembuh ya, dan bisa kembali berjumpa bersama teman-teman dan bisa menonton kembali channel ini di Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya teman-teman semuanya, kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi yang datang. Ini ada 2 unit tapi kita nge-review satu dulu ya. Ini ada datang dari CME ya. Terima kasih buat CME Om Rifki yang udah mengirim barangnya ke sini untuk kita review ya. Dua produk dari Baofeng, tapi kita review satu dulu ya. Nah, kali ini adalah Baofeng BF UV12. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya Baofeng BF UV12. Nah, kali ini kita akan review Baofeng BF UV12. Sebelumnya saya juga pernah ya review sejenisnya, cuman ini versi yang kecil ya. Versi yang kecil, saya lupa bawa yang besar tadi ya. Ini versi yang kecilnya. BF UV12. Tapi sebelum kita nge-review produknya, saya akan ngopi dulu. Seperti biasa kita ngopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah kopinya masih panas banget ya. Dan ini bikin kita tambah semangat karena ini habis hujan ya, di kota Jogja ini habis hujan. Dan ini cuaca masih cukup dingin ya. Meskipun matahari udah mulai naik ya. Oke, sama-sama kita langsung review aja produknya, Baofeng BF UV12 ini. Seperti apa produknya? Mari kita sama-sama simak yang berikut ini. Keep stay tune, jangan teman-teman. Sudah ada di depan kita ini boxnya Baofeng ya. Hanya seperti ini. Ya warna dos gitu ya. Tertulis di sini professional FM transceiver ya. Sini tulisannya Baofeng. Oke, kita buka aja. Kartu garansi dari Baofeng ya. Kemudian di sini ada buku panduan penggunaan. Kertas panduan penggunaan maksud saya, ini bukan buku, kertas ya. Scan barcode ini nanti Anda bisa memilih untuk tipe-tipe yang bisa digunakan untuk panduannya ya. Kemudian di sini ada user manual khusus untuk BF UV12 ini ya. Kita buka spesifikasi langsung ya. Di sini bisa ada NOA-nya, kayaknya ada NOA-nya. Nah, ini kita lihat. Spesifikasinya adalah di sini tertulis FRS RxTX. Jadi ini bisa VHF, bisa UHF ya. 22 channel memori, kemudian plus 11 NOA. Baterai 1500. Kemudian di sini RF output 2 watt. 2 watt teman ya. Di sini simplex mode operation simplex. Simplex repeater bisa nggak ya? Ini cuman yang tulisannya simplex ya. Apakah repeater bisa apa enggak, nanti kita lihat ya. Apa crossband bisa apa enggak, nanti kita coba pakai. Ini pakai software teman-teman untuk programnya. NOA-nya itu bukan seperti NOA yang kita lihat di satelit ya. Jadi buat teman-teman yang sering main satelit, di sini NOA-nya itu NOA terestrial. NOA terestrial itu frekuensinya berapa ya? 160-an ya. Nah ini. Jadi 162 sekian gitu. Sampai 162 sekian. Ya, dari sini ke sini gitu ya. Oke. Kita langsung aja review barangnya. Nah, seperti ini HT-nya ya. Mungkin Anda pernah lihat saya review seperti ini, HT seperti ini, tapi ini lebih kecil ya. Satu telapak tangan saya nih, enggak nyampe ya. Nih segini. Ya segini, kecil banget ya. Di sini frekuensi 136, 174, kemudian 400,
sampai 480. BF UV12. Power sama dengan atau kurang dari 2 watt. Jadi ini bisa kurang, bisa sama dengan, ya. Bisa 2 watt, bisa kurang dari 2 watt. Yang penting dia udah nyampaikan seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba cek yang lain ya. Ini baterai, dapat baterai. Baterainya seperti itu teman-teman, dapat baterai 1500 mAh 37 volt. Oh, ini baterai kayak baterai HP ya. Nah, di sini juga udah Type C ya, sudah Type C. Jadi kalau Anda mau ngecas bisa langsung pakai cas HP ke sini ya. Tanpa HT-nya dipasang ya, tanpa dipasang di HT ini udah bisa langsung dicas ya di sini. Tapi kalau mau dipasang juga bisa, ya nggak apa-apa. Cara masukannya seperti ini, belakang dulu, baru tekan. Nah seperti itu, udah masuk ya. Ini seperti ini dan ya seperti inilah. Kemudian antenanya, kita dapat antenanya seperti ini. Nah, jenis antena ini biasanya sih bagusnya hanya di UHF saja. Tapi nanti kita lihat apakah ini bisa di VHF-nya bagus, karena antena Baofeng yang model gini nih kurang sip ya. Tapi nggak tahu, nanti kita lihat yang terakhir ini seperti apa. Kita pasang aja. Dan ini juga kebalikannya ya. Biasa rata-rata kan antena di sebelah sini, Baofeng itu di sini. Ini sekarang di sebelah kanan antenanya. Ya, seperti itu. Jadi ada yang di balik sini, ada yang di sini ya, bolak-balik ini. Kemudian dapat apa lagi? Dapat tali, dapat belt clipnya ini ya. Ini tanpa pakai bautnya, langsung tinggal dimasukin aja, cerek gitu ya ke sini, tak gitu, udah beres ya. Kemudian dapat desktop charger. Nah, desktop chargernya langsung seperti ini ya. USB-nya langsung colok di charger handphone Anda, itu colok di sini aja ya, udah jadi. Terus dapat, nah yang enak hebatnya Baofeng itu selalu ada handsfree ya, handsetnya ini ya selalu ada. Ini kalau Baofeng, ternyata ini juga masih ada. Wah, luar biasa. Nah, untuk informasi harga nanti silakan lihat di link deskripsi ya. Ini sampai saat ini saya belum dikasih tahu nih harganya berapa nih. Jadi nanti kita lihat aja, kita sampaikan di link deskripsi ya. Karena saya nyebutin harga sekarang juga, nanti kalau naik ya salah lagi ya. Jadi kita sebutin, nanti kita cari, kita buka aja, nanti Anda buka aja di link deskripsi ya teman-teman, untuk masalah harganya. Oke. Bentuk tampilannya seperti ini ya. Bentuk tampilannya adalah seperti ini. BF UV12. Di sebelah kiri ini ada tombol PTT, kemudian tombol shortcut, nanti mungkin untuk FM ya. Kemudian ada tombol lampu senternya, tombol lampu senter ini ya. Kemudian di sisi sebelah kanan ini untuk data, ini ada mikrofon sama speaker ya. Kemudian ini jack PTT-nya jack PTT-nya. Kenapa tombol PTT-nya karet ya, masih karet. Ini karet semua nih, karet juga. Nah, di sini volume on off di atas ini knopnya. Kemudian ini antenanya dia menggunakan SMA female ya. Dan di sini hanya ada tombol up down ya, di depan ini hanya ada tombol up down. Kemudian ada scan, ada monitor, kemudian AB, ada sama lock, sama home. Karena ini harus diprogram pakai komputernya. Oke, kita hidupin aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Baofeng BF UV12 ya. Jadi kalau pindah panah atas bawah, pencet AB ini. Kalau menu, kita pencet menu, apa aja menu. Di sini ada text code, scale. Nah, scale bisa nggak kita rubah? Oh bisa, kalau scale bisa dirubah. Kemudian
like key on, key off, on, key aja ya. Kemudian beep on, kemudian Fox off, power kita bisa low, bisa high. Kemudian TDR off. TDR ini dual standby ya, bisa kita on kan ya. Dual standby ini bisa kita on kan teman-teman. TDR ini dual standby. Ini modulasi white, save on, TOT, BCL off, ring off, voice English, reset. Kemudian, itu tadi ada menu reset ya kalau mau ngereset. RX code, TX code. Oke, jadi coba di reset. Ini sudah memorinya. Kalau reset seperti apa ya? Kita coba aja. Aduh, mana? Kita reset. Oke, apa yang terjadi? Nah, jadi di sini tadi keterangannya di bukunya 12 ya, 22 ya. Ini bisa 99 ternyata. 99 memori teman-teman. Jadi mungkin yang 22 itu yang kalau nggak ada layar. Ini ada layarnya ya. Ada layarnya, jadi 1 sampai 99 memorinya. Wah, luar biasa banyak ya. Ini ada indikator baterai. Kemudian ini lampunya. Ya lumayan lah, nggak terlalu terang-terang amat, 3 volt sih ya. Tapi ya lumayan. Ada lampunya, lampu emergensi. Kemudian ini radio. Tombol ini kayaknya radio itu apa ya? Ya radio. Radionya kita nggak bisa mencet-mencet. Ini mungkin pakai memori bisa ya. Ini bisa di scan. Kita scan aja untuk dapat channel-channel radio ini yang ada di Jogja. Nah, sayangnya sih saat ini imunoterapi belum dicobakan ke stadium tersebut ya. Karena saya sih menganggapnya komplikasi itu maksudnya sudah menyebar gitu kali ya. Suaranya sih agak nyempreng-nyempreng gitu ya. Tapi ya lumayan lah untuk kita monitor radio ya. Suaranya memang tidak sebagus bofeng-bofeng yang lain ya, kualitasnya, karena ini mungkin ya dibuat minimalis ya semuanya, jadi ya kualitasnya ya seperti itu. Kalau sama yang BF yang UV3R itu masih lebih bening UV3R untuk suaranya ya. Kalau ini agak nyempreng ya, tapi ya mungkin itu ya seperti itu ya. Oke, tapi kalau untuk secara desain sih saya lihat oke banget ya teman-teman ya. Saya bandingin dulu dengan HT yang saya bilang juga udah kecil, tapi masih lebih kecil yang ini ya. Nih, lebih kecil. Ya, oke. Ya, juga wattnya juga kecil ya, 2 watt. Nanti kita ukur sama-sama teman ya. Teman-teman kita ukur sama-sama. Nah, kalau gitu ini saya akan karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita harus ngecek resipnya dengan memasukkan memori atau memasukkan frekuensi seismograf di sini. Kita masuk ke dulu ke laptop ya. Oke, kita coba ke laptop. Nah, ini kalau Anda mau beli HT-nya nanti bisa beli di CME, minta softwarenya kalau memang Anda butuh untuk program, nanti bisa aja minta di CME softwarenya ya. Karena yang jelas kalau kita mau beli ini kan nggak mungkin kita beli tok gitu ya, kita harus input, jadi minta softwarenya untuk bisa menginput data ke HT ini. Nah, ini kabelnya juga kita pakai kabel biasa yang lama ya, kabel bofeng RTFIS sama kita pakai, dan ini kabelnya udah lama banget saya pakai. Dan kita kalau nyari jangan yang lemes ya, yang kaku gini kabelnya, awet. Kalau yang kaku ini kaku ya, jadi awet kabelnya. Oke, kita langsung aja program untuk bofeng. Komputer udah nyala 12 ini. Sekarang kita mau tancapin dulu kabelnya ke komputernya ya, USB-nya.
Oke, sudah. Sekarang saya mau buka programnya ya. Jadi ini ada di sini, ini kurang terang ya, nggak bisa dilihat mungkin teman-teman. Nah, itu ada BFUV 11 ya. Jadi ini komputer kita ini masih layar jadul ya. Jadi layarnya masih belum IPS, masih TFT. Tapi saya senang karena ini nggak kena pantulan cahaya gitu. Kalau ada cahaya nggak mantul-mantul ya. Kalau glossy mantul-mantul gitu ya. Oke, ini kita langsung tancapin ya. Kita masukin dalam sini. Oh, langsung transmit ya. Masuk itu langsung transmit, tapi nggak apa-apa lah. Setting komport di sini kita milih. Nah, ini kebetulan udah kebaca 5. Oke. Sekarang saya read dulu ya. Yang ada di radio ini kita read. Start. Dia kebaca teman-teman. Kedip-kedip udah. Nah, di situ programnya ada 1 ya. Di sini kita lihat apa saja sih yang ada di sini. About BF. Oh, ini BF 11 ya. Oke, kita lihat. Wah, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa teman-teman. Di sini nggak ada. Maksudnya spesifikasi atau apa mau apa nggak ada. Oke, saya coba ketik dulu ya. 165.810. Ini kita mau frekuensi seismograf. Oh, bisa teman-teman ya. Jadi 165.810. Oke. Sudah, kita power TX-nya kita bikin low. Kemudian name-nya boleh dikasih nama G Merapi gitu. G Merapi. Oh, hanya berapa huruf ya? Wah, nggak bisa. Ini hanya 1, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jadi 6 karakter aja. 6 karakter aja yang bisa ya. Jadi saya kasih G MRPI. Nah, GMRPI gitu aja ya. Supaya, atau Merapi gitu ya. Merapi. Nah, udah. Merapi. Nah, sekarang saya mau ke frekuensi UHF. Sorry, aduh. Frekuensi UHF 433 TX di 438 438.000. Oke, ini duplek 5000. Kemudian ini ada tune CTSS. Kalau mancar encoder ya. Mancar itu encoder. Jadi kita kasih tune standar. Karena kalau mancar itu encoder. Kita kasih low aja. Low saja, nggak usah high ya, nggak apa-apa. Ini saya kasih nama OLE. ROLE. Jadi kan bisa ketahuan bahwa itu repeater ya. Kemudian karena ini tadi PHF duplex bisa, sekarang coba UHF duplex ya. UHF duplex sekarang VHF duplex. VHF duplex misalnya 160.100. Nah, mancarnya di 300. Nah, ini juga tone-nya sama. Kita buat di ini. Kita pakai low aja. Kemudian di sini KMDO. KMNDO. Nah, seperti itu. Karena ini apa namanya? Oh, ini juga nggak bisa besar ya.
Nah, ini bisa besar dari tadi kayak ya. Oke, sekarang kita mau coba apakah ini bisa crossband. Nah, kita coba ya. Kita coba di frekuensi AO91 apa ini aja. Ya AO91 ya, 435. Ereknya dulu di VHF ya. Oke, 145. Ereknya di VHF ini kayaknya budak nanti ya. Budak apa enggak kita nggak tahu. Tapi kita nyobanya di IO86 aja ya. Ereknya di UHF 435.880. Jadi senternya di situ ya. Ini masih ada Dopplernya nanti ya. Nah, kita mancar di 145.880 ya. Oke, kemudian tune-nya standar. Kita pakai power high. Nah, ini kita kasih nama IO86A. IO86A itu maksudnya atau C ya, center masalahnya. Jadi di tengah-tengah itu center. Oke. Kita udah bikin beberapa frekuensi, ada crossband, ada duplex, ada simplex. Simplexnya kita pakai untuk ngerisip seismograf. Duplexnya kita pakai untuk repeater VHF dan repeater UHF. Kemudian di sini crossband udah kita menyimpan frekuensi satelit. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba di sini kita hidupin radionya. Dia kan mancar tuh. Nah, sekarang kita simpan, kita red. Ini yang red, yang merah ini ya. Oke, kita start. Oke, sudah. Nah, saya ada kelupaan teman-teman ya. Saya ada kelupaan. Kita nanti mau ngecek power. Nah, ngecek power saya harus tambah memori lagi 145.000 ya. Di sini cek power, di sini low. Nah, kita kasih nama V low. Kemudian kita tetap 145.000. Di sini kita kasih high, jadi V high. Kemudian satu lagi 435.0. Kita kasih nama ini low ya, low karena kita mau ngukur power nanti ya. U low. Jadi U itu UHF low. Kemudian 435.000 kita kasih nama U high. Oke, dah. Ini simpan lagi ya. Supaya nanti nggak bolak-balik kita nyimpannya, karena ini radio nggak bisa manual, harus program ya. Oke, nyimpan dia cepat sekali teman-teman ya, untuk menyimpannya itu progresnya itu sangat cepat ya. Oke, sudah selesai, kita cancel aja. Dan di sini nggak ada untuk nulis nama, kalau buka ini nggak ada. Dia langsung buka jebret langsung ke memori. Oke, nah sekarang kita tes ya. Setelah apa yang kita simpan tadi, kita mau tes. Nah, ini ada memori itu one, ini Merapi ya, sudah ada teman-teman. Sekarang saya mau kasih square-nya dibuat satu aja. Oke, swell 1 ya. Sekarang saya coba cek di ruangan ini apakah bisa merisip seismograf ya. Saya coba aja. Tadi sempat bunyi ya. Sempat bunyi sebentar aja tadi. Ya bisa teman-teman, tapi noise ya, bisa tapi noise, nggak apa-apa.
Sekarang kita mau cek repeater. Ini repeater UHF. Oke, bisa. Sekarang repeater VHF. Oke, bisa. Jadi ini adalah frekuensi crossband. Ya, crossband juga bisa ternyata ya. Oke. Jadi speknya tadi yang di buku kayaknya keliru ya. Ini ternyata AT-nya bisa crossband, bisa duplex, bisa simplex. Bisa semua kita simpan ya. Oke. Nah, karena ini kita sudah rubah, kita mau ngetes resipnya teman-teman. Nah, ini udah posisi di frekuensi seismograf. Udah standby, kita coba colokin antena. Bisa ya teman-teman ya. Bisa loh tadi, sempat bisa ya. Cuman dia mati lagi ya. Saya coba lagi ya. Sempat bisa ya. Apa? Nah. Nah, hilang lagi ya. Kita coba lagi. Tapi yang jelas ini lumayan peka ya. Bisa ya teman-teman, tadi bisa, sempat bisa. Dia meresip merapi. Memang agak lambat mungkin prosesnya, tapi ini bisa ya. Saya kurangi squelnya, pasti langsung bisa ngeresip. Nah, dikurangi malah nggak bisa teman-teman. Ternyata saya kurangi malah nggak bisa. Jadi squelnya tetap satu aja. Kita biarin aja dia bisa meresip, karena tadi sempat bisa meresip ya. Apakah ada yang kendor atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas tadi bisa ngeresip teman-teman ya. Oke, nah itu agak lambat ya memang prosesnya, tapi dia bisa ngeresip. Oke, nice. Artinya dengan antena luar dia bisa ngeresip. Saya rasa sih sudah oke. Memang nggak bersih, tidak seperti Vascom UV88 atau UV9R Plus New dari Bofeng sendiri. Yang UV9R Plus New ini di bawahnya ya. Tapi yang jelas kalau udah bisa ngeresip itu udah lumayan ya, dibandingkan nggak sama sekali. Ini sudah lumayan ya. Dengan squel 1 ditutup 1, dia bisa ngeresip teman-teman. Oke. Sekarang kita mau tes power nih. Power nanti belakangan ya. Antenanya dulu. Saya tadi janji antena saya kalau antena seperti ini bagusnya hanya di UHF ya. Karena Bofeng rata-rata pakai antena seperti ini nih di UHF kerjanya. Tapi nggak tahu kalau yang ini, kita tes saja apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti ada perbaikan gitu ya. Kita tes dulu VHF-nya ya di 140 MHz sampai stopnya 174. Apakah ada yang masuk di situ frekuensinya? Oh, ada teman-teman ya. Bagus. Ada yang masuk di sini frekuensi 142 sampai 148. Oke, lumayan ya. Masih bisa dikerjakan di situ. Sekarang 430 atau 400 saja ya. 430 dah. MHz sampai stopnya 450. Saya buat segitu aja. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Nah, ternyata bisa ya. Di 4 UHF-nya juga bisa teman-teman. Wow, ini berarti ada perbaikan ya. UHF-nya juga bisa. Ini 1,8 nggak apa-apa, masih masuk ya. Dia masih di bawah ini garis. Di garis yang angka 2 ini masih di bawah dia. Jadi ini mungkin frekuensinya di bawah lagi dia. Mungkin 400 ya, kita coba. Oke, jadi 400 bisa teman-teman ya. Oke, sip.
Ya, oke. Jadi UHF VHF-nya bisa dipakai nih. Ada perubahan, jadi ada perbaikan untuk antena dari Baofeng ini yang model begini. Sekarang ternyata ada perbaikan di BF UV12. Ya, ada perbaikannya di sini ternyata. Oke, nice. Jadi nggak usah diganti antenanya teman-teman ya. Kalau Anda beli BF UV12 itu antenanya nggak usah diganti. Ya, ada yang saya kelupaan, tadi belum tes modulasi. Tapi nanti terakhir nggak apa-apa. Setelah kita tes power ya. Kita mau tes power dulu ya. Setelah tes power baru kita tes modulasi. Ada kelupaan. Oke, kita tes power dulu teman ya. Saya pakai SWR ini lagi. Karena supaya nggak pakai kabel ya. Supaya nggak pakai kabel. Nah, supaya SWR ini juga kepake-pakai gitu. Jarang dipakai. Oke. Ini udah skala berapa ya? Power 15 watt. Oke. Sekarang saya mau coba di VHF dulu ya. Kita coba di VHF dulu. Di VHF. Nah, ini VHF low. VHF low kita tes mancar berapa watt. Kita coba ya, gimana caranya? Gini biar kelihatannya. Oke, kita coba VHF low berapa watt terbaca di situ. Ini saya sudah mancar ya. Kok nggak kebaca teman-teman? Oh, kebaca. Ntar. Oke, ada yang belum kenceng. Ya. Ya, kebaca ya. Itu skala 15 dia jadi 1,5 watt teman-teman. VHF low di 1,5 watt. Oke. Sekarang saya coba VHF high. Ini VHF high. Kita coba. Ada di 2,5 watt. Ya 2 watt lah. Naik turun 2,5 2 watt. Ini sekarang 2 watt lagi malahan. Coba kencengin. Jangan sampai ada yang kendor ya. Ya 2 watt ya. Oke. Ini coba SVR-nya. Nggak gerak. Oke, udah bener. Mana tadi? Nah. SVR apa power ya? Kok nggak berubah ini? Ntar teman-teman ada sedikit keliru lagi. Jadi tadi kita coba di 2 watt. Nah itu 2 watt. SWR-nya nyender udah. Oke, sekarang tadi di low-nya 1,5, high-nya 2 watt. Nah sekarang kita di UHF ya. UHF low. UHF low-nya 1 watt. Kita coba UHF high. Hampir 2 watt. 2 watt kurang dikit. 2 watt kurang dikit. Jadi sudah benar spesifikasinya itu sama dengan 2 watt atau kurang dari 2 watt. Ini jujur untuk Baofeng yang ini. Oke, nice. Artinya semakin kesini Baofeng makin oke. Dia sudah mulai memperbaiki. Jadi tadi dari antena saja sudah terlihat bahwa antenanya yang kita ukur ini sudah lebih baik daripada yang dulu-dulu ya. Kemudian powernya juga sudah mulai lebih real lagi dengan spesifikasinya. Jadi Anda tidak perlu khawatir kalau beli Baofeng sekarang yang ini ya. Yang penting Anda sudah lihat di review saya ya seperti itu wattnya ya. Dan ini sesuai dengan apa yang dia tulis di bodinya Baofengnya ini. Ini suatu pengakuan yang mantap banget. Oke, sekarang kita mau tes modulasi. Kita mancarnya di VHF ya. Oke, VHF low. Mana? Nah, ini VHF low. Nah, ini aja. Nah, ini mudah-mudahan nggak ada yang mancar di sini ya. Kita tes aja. Oke, teman-teman, ini sudah kita siapkan untuk receivernya.
ada di depan kita ini receivernya dari pakai Alinco ya, DJW10. Sekarang saya mau monitor menggunakan mikrofon ini ya. Oke, kita tes untuk bawfengnya, kita bandingkan dengan UVK5 atau UVK5 strap 8. 123 321 bawfeng BF UV12 123 321 kita gunakan VK5, kencingin dikit ya. Setengah aja. 123 321 kita gunakan VK5. Taruh, kita coba bawfeng lagi. 123 321 kita gunakan bawfeng BF UV12. Nah, ini ternyata lebih kencang dari ini ya. Oke, yang jelas ini sudah lumayan, meskipun tidak sekencang mungkin bawfeng saya coba ya, bawfeng UV5RH ini. Kita coba yang ini ya. Kita coba bandingkan dengan ini. Bawfeng UV5RH. Nah, ini volumenya tetap ya. Kita coba dulu yang BF UV12. Kita coba BF UV12. 123 321 ini UV5RH BF UV12. Oke, nice. Ternyata UV12 nggak kalah juga ya dengan UV5RH. Saya kira udah suaranya jauh sekali, ternyata enggak ya. Ternyata tidak, teman-teman. Luar biasa. Jadi kecil-kecil cabai rawit. Ya, meskipun speakernya seperti itu ya untuk dengerin radio, saya rasa kalau lama-lama kurang nikmat, tapi bisa untuk dengerin. Tapi ternyata untuk komunikasi ini lebih berfungsinya sebagai komunikasi. Jadi tadi saya coba untuk modulasi, wah, jos ternyata ya untuk bawfeng ini. Kenceng suaranya. Kemudian untuk receive dia masuk di medium, kita tidak terlalu, bukannya peka banget, bukannya tidak peka, bukannya budek, dia masih bisa mendengar. Apalagi menggunakan antena bawaannya. Jadi kalau menurut saya sih oke ya gitu ya. Apalagi dengan desainnya seperti ini dan sudah Type C lagi ya. Oke teman-teman, jadi itu dia hasil review kita untuk bawfeng BF UV12 yang ada di depan saya ini. Kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Artinya meskipun kita nggak bisa secara direct tiba-tiba untuk bisa menginput frekuensi di sini ya. Jadi ini memang harus kita udah tahu frekuensinya dulu baru kita masukin, dan itu kita pakai untuk komunikasi. Kelemahannya itu aja. Kelemahannya dia tidak bisa manual. Kalau dia bisa manual, ini menjadi suatu HT yang menurut saya cukup worth it sekali ya. Tapi ini juga worth it, artinya ini untuk Anda gunakan untuk bekerja, untuk apapun itu, ini sudah oke ya. Dibandingkan Anda menggunakan radio yang nggak ada layarnya, ini masih lebih oke. Jadi masih kita lebih akurat untuk memilih frekuensi, dan apapun itu channelnya kita tahu ya. Kemudian di samping itu juga modelnya juga tidak mengecewakan. Ini modelnya cukup oke ya. Dan kalau digenggam pun cukup mantap ya. Ini compact. Jadi ini compact. Ini HT compact yang kalau saya sebenarnya lebih senang yang compact-compact seperti ini. Dan ya saran saya kalau bawfeng bisa tingkatin lagi suara speakernya. Kemudian ini nanti bisa menjadi lebih manual. Keyboardnya mungkin bisa diperkecil, di sini bisa manual, mencet-mencet angka, wah luar biasa. Sekecil ini bisa manual input program, kemudian bisa untuk komunikasi, wah mantap. Dan memang itu tidak semuanya harus bisa dipenuhi teman-teman, karena kalau dipenuhi nanti ini nggak laku. Jadi memang banyak
strategi pemasaran yang harus dilakukan sehingga produk-produk yang diciptakan itu bisa laku semuanya. Tapi kembali lagi kepada para penonton channel ini bahwa sesuatu yang terbaik adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan keinginan Anda ya. Kalau nggak ingin ya ada mampu, tapi nggak butuh ya sama aja ya. Tapi kalau butuh, Anda ingin tapi nggak ada duitnya ya Anda juga nggak bisa beli. Tapi kalau semuanya udah kumpul jadi satu, maka itulah yang terbaik ya. Jadi sesuatu yang terbaik itu yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi bukan berarti harus mahal, harus yang komplit ya. Kalau kita nggak butuhkan yang lain-lain, fitur-fitur yang lain kita nggak butuhkan ya percuma aja ya, nggak usah. Seperti itu. Meskipun ini nggak ada airbandnya, nggak ada apa-apa ya. Noah tadi ada ya, tapi Noahnya juga saya nggak praktekin karena ya percuma aja saya praktekin di sini, itu nggak berfungsi di sini ya. Jadi kita nggak usah buka-buka itu karena nggak ada fungsinya kalau di Indonesia ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton review saya kesempatan kali ini mengenai Baofeng BF UV12. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.